Halo, oke jawab pertanyaanku dulu. Seberapa banyak dari kalian yang tahu kalau sebagian makanan-makanan kita Indonesia itu diinspirasi atau dipengaruhi oleh uh, budaya Belanda atau Indis? Nggak ada. Jadi ya kita nggak tahu dia berapa persen, cuman sebagian dari kuliner kita memang ada pengaruhnya dengan atau dari saudara kita yang pernah menduduki negara ini, yaitu sekitar yaitu Belanda. Jadi kayak banyak banget makanan Indonesia yang uh, mengadopsi kekayaan kazanah herbs dan teknik-teknik dari orang Belanda. Begitu juga dengan orang Belanda saat ini, mereka mengadopsi banyak sekali kebudayaan Indonesia, kayak sate itu terkenal banget di Belanda sekarang. Nah, sekarang kalau kita bicara di Indonesia, apa aja sih makanan-makanan makanan company saat itu apa aja sih yang kita pertahankan sebagai makanan Indonesia? Kalau kita bicara makanan pasti kan tidak terlalu lebih banyak mengaruh dari Cina sebenarnya, kayak misalnya capcay, fuyung hai, itu kan semuanya dari Cina. Dan tidak ada mungkin dari Arab, mungkin martabak itu dari India ya, dari India martabak manis kayak gitu. Terus kalau yang dari Belanda biasanya akan mempunyai ciri khas, yaitu dengan namanya yang masih dipakai gitu loh. Jadi nama khas Belandanya itu masih dipakai menjadi nama makanan di Indonesia. Yang paling gampang adalah panata. Kalau di di kue lebaran itu ada dua kue lebaran yang paling khas, yaitu nastar dan kastengel, atau yang stick keju itu namanya kastengel. Ini adalah dua-duanya adalah dapat influence dari Belanda gitu ya. Jadi namanya kastengel sama ananas tart. Jadi tart yang isinya dalamnya adalah nanas gitu. Jadi kalau kamu masih suka makan itu ya berarti itu adalah cita rasa zaman Belanda dulu, jadi kebudayaan Indis gitu ya. Kemudian ada lagi makanan apa lagi ya, kelapa tart. Itu juga dari namanya aja udah kelihatan, kelapa itu kelapa, sedangkan tart ya kue, jadi kue yang kelapa. Jadi mungkin beda sama yang di Belanda, cuman yang di Indonesia ada sentuhan banyak bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia di situ, ada kayak santannya segala ya, mungkin ada kayak kelapa dan teman-teman. Cuma di Belanda mungkin ada bahan-bahan yang ditiadakan karena mungkin tidak native dan tidak originalis itu. Terus ada lagi apa ya, kue cupit itu walaupun namanya kue cupit tapi sebenarnya dia punya nama Belanda, namanya poveries. Jadi kayak biasanya kalau di Belanda makannya bukan pakai ala-ala. Kalau di sekarang kan di Indonesia kue cupitnya dikasih saus keju, saus ini, saus itu. Kalau di Belanda pakainya cuma gula putih, jadi kayak donat yang putih kasih gula doang itu. Nah itu poveries, kecuali mungkin bentuknya yang kecil gitu. Terus ada lagi apa lagi, kalau kue-kue itu ada lagi yang paling
banyak sih kue-kue kering itu banyak menggunakan cita rasa Belanda, cuma aku nggak hafal nama kuenya apa aja. Beberapa kayak lidah kucing itu juga dari Belanda, tapi aku lupa nama Belandanya. Terus kalau yang dimasakan yang tidak manis mungkin ada beberapa kayak salad Solo, itu jelas itu pengaruh dari Belanda sekali gitu. Terus ada lagi namanya Huzarensla, itu juga dari Belanda. Terus sop Brandebon, itu sop kacang merah sebenarnya, itu mungkin udah jarang banget, tidak pernah ada, mungkin aku kayaknya makan sekali doang kalau nggak salah. Ini itu sangat jarang, tapi dulu itu menjadi sebuah makanan yang menarik sebenarnya untuk kalau kita kayaknya kalau di rumah sakit itu dihidangkan deh. Kalau di rumah sakit kayaknya itu menjadi makanan yang dihidangkan gitu. Aku kayaknya pernah terakhir di rumah sakit untuk gimana ya, aku lupa. Terus ada lagi apa lagi? Semur ayam sebenarnya semur sapi, semur ayam itu dari Belanda. Namanya bukan semur tapi semur. Jadi keep semur atau semur ayam. Terus kalau semur sapi ya beef semur gitu. Terus ada apa lagi kita punya? Ada spekok atau apa sih, punya ada spekok, itu adalah kue juga yang kalau di Indonesia jadi namanya kue lapis. Kue lapis ini mungkin kalau di Belanda mungkin biasa aja, cuma pakai cinnamon gitu ya. Tapi kalau di Indonesia jadi lebih herbsy, lebih hangat, ada banyak rempah-rempah yang lain yang masuk di situ, sehingga nggak tahu kenapa mungkin di luar mungkin nggak ada ya, di luar Indonesia atau di Belanda mungkin tidak ada ya lapis legit. Terus ada lagi yang paling Belanda banget adalah penggunaan meses, coklat yang sprinkle di atas itu, yang di Indonesia namanya meses atau yang lebih sering disebut dengan seres karena orang Indonesia kan metonim ya sehingga bisa cenderung untuk menyebutkan barang pada dasar merek yang terkenal gitu ya, kayak seresnya jadi seresnya, jadi seres atau meses itu nama Belandanya adalah Hagenslag gitu ya. Hagenslag ini masih bisa ditemui kalau ke toko kue, biasanya nanti ada satu meses yang masih pakai tulisan Hagenslag. Dan ya mungkin cuma di Indonesia sama di Belanda yang pakai begitu-begitu, karena kayaknya di Amerika nggak ada meses kayak gitu, adanya ya langsung ke Nutella gitu ya, yang apa jam gitu, dan nggak usah pakai sprinkles kayak di Indonesia atau di Belanda gitu ya. Jadi ya itu deh, jadi kalau kamu makan mungkin siapa tahu kamu bisa mencari tahu sejarah dari apa yang kamu makan, apakah itu masakan dari Belanda, apakah itu masakan dari Cina, apakah itu masakan yang ada sejarah khususnya kayak gitu. Mungkin kita selama ini cuma ya makan aja, cuman kita tidak pernah tahu ternyata ada sejarah loh di balik apa yang kita makan itu. Ada sesuatu yang ternyata menarik untuk diperbincangkan gitu. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kalau kamu pengen
lebih menjiwai makanan Indies ini, silahkan. Kan masih ada sisa lebaran kan kemarin. Nah, kalau masih ada sisa nastar atau sisa kastengel atau sisa lapis legit atau apapun itu, coba aja ambil terus kamu makan. Oh, ini toh rasanya makanan Indies gitu ya. Oke, see you next time. Don't forget to subscribe and likes and share this video to your friends. So, salam random.